Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padip Manggoli yang Budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara atau yang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa saat ini yang sedang mengalami banyak permasalahan hidup, baik itu masalah-masalah yang menyangkut pribadinya atau keluarganya, ataupun masalah-masalah lain yang seakan-akan mendera tidak ada habisnya. Semoga diberikan solusi yang terbaik, yang nantinya dari solusi itu bisa mendapatkan sebuah dampak positif dalam kehidupannya masing-masing. Dan juga tak lupa kami doakan kepada pemirsa yang saat ini sedang sakit, baik itu mengalami penyakit-penyakit medis ataupun penyakit non medis. Semoga diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakitnya, sehingga dari penyakit-penyakit itu pun harapan kami tidak kambuh-kambuh lagi, begitu. Dan sedikit pemirsa, bahwasanya narasi dari kami sebelum kami mengawali dari konten ini, bahwasanya ada sebuah sebuah kata menarik, di mana adalah rumahku adalah surgaku, dan itu sudah sangat masyhur dari kata-kata tersebut atau kata-kata mutiara tersebut, di mana jika rumah itu banyak positifnya, maka penghuninya akan merasakan dampak baik, dan jika sebaliknya rumah itu banyak sekali energi negatifnya, maka penghuni rumah akan mendapatkan gangguannya, baik itu gangguan secara fisik ataupun secara gaib ataupun gangguan-gangguan lain, begitu. Dan di kesempatan kita kali ini, di mana kita akan coba menguak di salah satu rumah netizen kami yang beberapa tahun kemarin sempat ditinggal hampir 3 tahunan lebih. Itu rumahnya dikosongkan karena penghuninya sudah tiada ataupun wafat, di mana dari rumah ini sangat angker konon katanya, terlihat dari beberapa makhluk astral, salah satunya daripada pocong yang nampak di sebuah kamera saat diambil sebuah gambar oleh anak turun yang memiliki daripada rumah tersebut. Dan sedikit dibahas di konten-konten yang lalu bahwasanya proses kemunculan makhluk gaib itu seperti apa, dan kita akan coba kuak dari sisi gaib rumah ini. Benarkah rumah ini rumah angker yang juga berdampak buruk bagi penghuninya, begitu. Dan semoga dari kesempatan ini, bagi para pemirsa yang memiliki rumah, nantinya pun bisa melakukan langkah-langkah seperti apa tentunya, dan bisa berdampak baik bagi para penghuninya, keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya juga, begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Riki atau dikenal Mang Ucup. Iya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng kamu ya. Alhamdulillah ini jomblo-jomblo tambah ganteng, perkembangannya ada sekarang. Alhamdulillah mas. Semakin ya alhamdulillah, begitulah pemirsa. Dan memang di PG itu banyak yang muda. Anak ya sedikit slogannya itu yang muda yang berkarya, yang tua ya tetap berkarya, mendukung daripada karya-karya yang muda. Itu sedikit slogan di PG. Dan yang tua pun tetap diizinkan untuk berkarya juga. Itu tidak salah lirik, tidak salah langkah. Dan semoga tetap setia mengikuti dari konten-kontennya, dan juga semoga bisa mengambil hikmah dampak positifnya. Dan kalau begitu siap Mas ya. Mohon Alhamdulillah izin siap. doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantukan diberi kekuatan di positif dan rumah dari kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin keluar masuk gaib dan berdampak apapun, nanti jasa mediator ini gaib yang masuk hanya menjadi pembicara, dan jasa mediator ini menjadi wadah sementara dan tidak berdampak apapun. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan izin. Salah satu gaib terkuat yang muncul sebagai sosok pocong
yang berada di dalam gambar yang ada di foto di rumah area yang ada di foto ini yang asli yang terkuat. Salah satu gaibnya ketarik ke tangan saya. Terikat kakimu sallallahu alaihi Muhammad. Kamu gelan apa? Sini aja, sini. Sini. Kakimu terikat. Tanganmu lebih terikat lagi, kamu nggak bisa bergerak kemana-mana. Kamu Saya mau kabur. nggak bisa kabur, terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, malaikat dalam tasbih mencari asma dalam tubuh mediator itu semua malaikatnya aktif. Sallallahu alaihi. Dikunci saja itu, goib pocongnya. Kamu golongan apa? Jin. Jin. Kamu loncat-loncat. Ya. Kamu kemana? Saya mau pergi. Gak bisa kabur. Itu kakimu yang bawah terpotong. Terpotong satu lapis, satu hasta itu. Kurang ajar sekali kamu. Semakin mempermainkan pendek. saya di sini. Tambah pendek kamu. Kayak lontong. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambah. Kalau kamu nggak mau baik-baik. Kesini. Assalamualaikum, malaikat Allah ditarik saja. Diarahkan ke sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kesini saja. Atau kamu langsung dihubungi hanguskan? Mau kamu apakan aku ini? Tidak, saya tidak mengapa-apakan. Saya hanya ingin berdialog dengan penghuni Jangan rumah. main-main kamu. Oh, saya tidak bermain-main. Saya ingin komunikasi baik-baik, bercerita-cerita dengan kamu. Begini saja. Kesini. Saya Tidak menyakiti mau. kamu sedikit pun. Tidak ada pentingnya bagi saya. Kalau kamu baik-baik, nggak akan disakiti. Tapi kalau kamu bohong, walaupun kamu juga tidak mau kesini, nanti kan malaikat di sini otomatis aktif seluruhnya. Ingat peringatannya hadir. Kaki saya tidak bisa bergerak ke situ. Kakimu terlepas ikatan rantainya. Dilepas. Langsung tarik ke sini dengan power. Kabur itu terikat lagi kakimu. Aduh. Ya usah membohongi saya. Ke sini, pocong. Tarik ini dengan rantai. Duduk normal. Duduk normal ala manusia, rantainya dibebaskan, dilepas. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu tali-talimu di kaki itu dilepas semuanya. Tali pocongnya yang mengikat terlepas. Kakimu bebas. Tanganmu dilepas apa enggak? Mau dilepas apa tidak? Serah kamu. Tanganmu juga terlepas. Sallallahu alaihi Muhammad. Terlepas. Sallallahu alaihi Muhammad otomatis. Tidak juga terlepas ini. Kamu golongan apa toh sebenarnya, Jin? Jin pocong. Jin pocong. Loh, pocong itu bukan dari manusia yang meninggal dikubur itu menjadi pocong, nggak begitu ternyata? Tidak. Ada yang seperti itu. Ada dari golongan. Ada yang golongan jin juga ada. Oh, kalau kamu lebih khusus dari golongan jin. Ya. Oh, ngomong-ngomong, saya tadi hanya ingin menarik di mana ada sebuah penampakan di sebuah rumah dari rekan netizen kami. Kok kami yang tarik ke sini? Saya yang menghuni tempat itu. Oh, gitu. Sudah lama sekali saya di tempat tinggal di situ. Oh, udah lama. Sudah. Memang kamu dulu menempati tempat itu dengan cara seperti apa? Apakah kamu bisa terbang lalu datang ke tempat itu, atau kamu diundang melalui sebuah bacaan mantra-mantra tertentu kah? Atau ditanam melalui sebuah pusaka, atau dengan cara lain tertentu misalnya? Bisa? Kamu ceritakan asal-muasalmu. Iya. Di situ tempat sebelum rumah itu dibangun. Saya sudah bertinggal di tempat di situ. Saat tanah itu masih kosong begitu? Iya. Dan apalagi tempat itu sudah kosong. Oh. Golongan kami senang sekali di tempat itu. Sudah nyaman. Oh, jadi begitu. Kamu haus, lapar. Ya. Ini makanan ala gaib.
Makanan adalah gaib. Jadi gaib yang bisa makan, bukan manusianya yang kamu makan. Bukan manusia yang kamu masuki yang makan, tapi kamu lah gaibnya yang makan. Silahkan. Lengkap itu minumannya hadir. Ternyata kamu sakti juga. Jangan begitulah, saya nggak sakti. Bukan kemampuan saya, kan begitu. Saya nggak bisa apa-apa. Dinikmati dulu, biar kamu lebih nyaman, santai di sini. Adalah apa? Oke, saya mau tanya, di mana di tempat itu sering terjadi penampakan? Salah satunya pocong. Ada lain lagi, kuntilanak lah, ataupun Ada banyak sebenarnya di situ. Oh, ada banyak. Saya saja di situ. Golongan apa saja bisa kamu sebutkan? Penghuni di rumah tersebut. Golongan siluman juga ada. Oh, siluman juga ada. Saya bagi tugas untuk menakut-nakuti. Supaya apa? Supaya orang itu tidak berani datang rumah itu. Oh, hingga akhirnya dikosongkan begitu? Iya. Itu tujuanmu. Oke, lah ngomong-ngomong, Mas Pocong, kamu kan sebagai golongan jin bisa mewujud pocong itu dengan kapasitas berapa gaib sih jumlahnya? Mungkin hanya 1 atau puluhan atau bahkan jutaan triliun. Banyak sekali. Untuk mengumpulkan menjadi jasad jadi satu itu bermutu. Apalagi kalau manusia itu melihat pocong itu pasti ketakutan, lari berjajar-jajaran sampai kencing tutur. Jadi itu kamu mendapatkan makanan juga kalau manusia ketakutan, lari terkencing-kencing begitu. Iya. Oh, iya. Apalagi kalau sudah dibicarakan, bicarakan satu sama yang lain itu. Golongan kami ya bisa mengambil itu. Loh. Karena dia itu sudah ketakutan dulu sebelum saya melihatkan. Oh, lah padahal misalnya yang membicarakan jaraknya sangat jauh loh. Apakah bisa kamu berpindah dengan cepat begitu? Bisa karena dia ketakutan. Rumah itu sangat angker, saya tidak berani ke situ. Oh. Itu yang dipikirkan manusianya itu. Oke. Kamu kan udah lama bertempat tinggal di situ. Berarti di situ kerajaan terkuat itu yang menempati siapa? Siluman tadi? Golongan iblis di situ ada. Iblis dari mana? Apa memang ada kerajaan yang asli sebelum rumah itu dibangun atau kayak mana? Sebelum dibangun, saya ini pasukannya. Oke. Terus begini, terkadang manusia jika ingin rumahnya seperti surganya, dia kan rela melakukan, misalnya di tempat tinggalnya itu diberikan suatu hiasan-hiasan tertentu sebagai salah satunya penangkal daripada golongan makhluk gaib atau makhluk-makhluk gaib. Ada di sana, ada penangkalnya juga. Loh, tapi kok kenyataannya malah banyak makhluk-makhluk seperti kamu. Setiap dinding-dinding di pinggir-pinggir itu ada penangkal. Wujudnya dulu seperti waktu apa? Itu. Seperti apa wujudnya? Sebuah besi kecil. Oh, paku. Ya mungkin seperti itu yang dikatakan manusia. Berwarna kuning. Ya itu. Oh, paku emas. Loh, bukan sudut-sudut itu. Waktu dia membangun rumahnya itu. Itu diberikan paku emas. Loh, bukankah itu seharusnya dampaknya ada baik? Lagi. Di bawah tanah itu ada sekumpulan di kain. Kain yang didoakan itu. Nah itu hakikatnya isinya apa toh? Golongan kami. Loh, kok bisa-bisanya golongan kamu? Ceritanya kayak apa? Karena dia meminta bantuan supaya rumah itu dijaga, supaya biar nyaman. Oh, terus hasilnya malah kamu yang menjaga selama ini. Iya. Oke. Kamu menyebut rumah itu supaya dijaga dan manusia yang menghuni dari rumah tersebut merasakan kenyamanan. Oke. Saya juga tertarik dengan suatu kata mutiara di dunia manusia, bahwasanya rumahku surgaku. Nah, kalau yang menjaga dari bangsa-bangsa seperti kamu ini makhluk gaibnya,
Apa manusia itu merasa nyaman, tentram? Bukan sebaliknya, dia akan mungkin gelisah atau dampak buruk yang dirasakan. Jujur aja kamu. Akan membuat tengkaran dalam rumahnya. Weh, sampai sebegitunya. Lalu dampak-dampak lain mungkin manusia itu akan terkena penyakit kah, atau terkena gangguan, bahkan kena kesialan juga, kena nggak dampak seperti itu? Bisa. Terlalu banyak golongan kami yang menghuni di tempat itu. Orang itu bisa sakitan langsung pergi ke tempat itu. Ke tempat seperti apa? Tempat yang lain, tidak mau di situ. Oh, karena tidak dia betah. berpindah gitu karena efek-efek dari golongan kami sudah sangat penuh. Karena negatif dalam tubuh dan dan dalam rumahnya itu sudah melekat. Nah, terus cara supaya rumah manusia itu menjadi surganya manusia sementara, itu caranya kayak apa? Apa manusia kan bisanya kan berdoa, memohon kepada Allah, katanya kan begitu, didoakan. Apakah bisa golongan kamu bisa hilang seketika celing begitu? Bisa. Bersih dari rumah itu. Manusia kan tidak melihat. Saya bisa menghilang. Bilang ke belakangnya kan juga bisa. Oh, menghilang ke belakangnya. Apa dia melihat saya di situ? Tapi kalau kamu tetap di situ kan hawa, energinya terasa kan begitu toh? Saya bisa membuat hawa itu lebih sejuk. Loh, mendatangkan itu. Saya sebulin. Jadi begitu. Oke. Dan terus begini lah tadi yang saya tanyakan, kalau didoakan oleh manusianya sendiri, dibacakan misalnya sebuah kutipan-kutipan ayat tertentu dengan hal-hal didoakan oleh manusia-manusia lain, apakah bisa dari golongan Anda pergi secara hakikatnya loh? Tidak semudah itu. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa. Nyatanya seperti itu. Tidak segampang itu mengusir golongan kami. Apalagi golongan kami sudah bersemayam di tempat itu. Seenak saja mengusir. Kalau orang itu keilmuannya lebih tinggi dari saya, pasti orang itu akan mati. Loh, kalau dia lebih tinggi kak, manusianya akan mati atau meninggal? Keilmuannya lebih tinggi kepada saya. Ilmuannya orang itu lebih rendah. Itu orang itu akan meninggal. Oh, ilmumu lebih tinggi dari manusianya, manusia itu akan mati. Kalau manusianya lebih tinggi ilmunya, dia punya ilmu ajian rontek kayak Pancasona, itu kayak mana? Paling saya jadikan pasukan. Loh, kamu dijadikan pasukan dari manusia itu? Dan dalam golongan iblisnya itu, bukan manusianya itu. Oh, jadi begitu. Kerjasama. Terus? Untuk mengambil senjata-senjata juga. Oke. Dan terus sebagai manusia kan ya bingung, terkadang tidak tahu solusinya kayak apa, cara membersihkan daripada golongan-golongan seperti kamu saat menempati di rumah-rumahnya kan tidak terlihat juga toh. Tidak ada solusinya. Jangan berbohong Biarkan saja tidak ada solusinya. Tak potong-potong kayak lontong kamu loh. Potong-potong kayak lontong dimakan manusia enak. Mau? Emang aku apaan ini? Makan pakai lontong. Kamu kan pocong. Saya bukan lontong. Lontong itu makanan manusia itu. Iya ya. Kalau pocong sendiri kan identik kayak lontong, kan begitu. Ya beda. Kan identiknya begitu. Saya memakai baju putih-putih bersih. Kamu samakan sama lontong ya pakai daun itu. Ngomong-ngomong, saya mau tanya juga kepada kamu. Sebagai makhluk gaib, di saat manusia, mohon maaf, di rumahnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, contohnya dia beribadah taat kepada Allah. Apakah dari golongan kamu tidak takut dari di rumah-rumah tersebut? Karena banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Namun kenyataannya juga masih jarang dijumpai golongan kamu itu bisa pergi dengan sendirinya begitu. Ya tergantung. Tergantung orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Golongan kami pasti takut. Kalau hanya orang hanya membaca bacaan itu, saya tidak takut. Saya juga bisa membaca. Kamu bisa membaca, Cong, Mas Cong? Iya. Kamu pocong apa bencong?
Apa itu bencong? Kamu itu orang aja sekali. Kenapa? Kan saya orangnya bercandaan. Oke. Dari tadi kamu meledek saya, mempermainkan saya kamu. Saya hanya bercanda gitu aja kamu marah. Malu gaya memang sering suka marah-marah gitu. Ya tergantung. Kamu kan orang bukan goib. Oh, saya memang manusia. Itu beda. Iya ya. Terus begini, saya juga pernah melihat suatu manusia melakukan ritual tertentu, entah itu menyemarakkan perbuatan, entah itu apa namanya dengan bahasa-bahasa wilayah atau daerah-daerahnya tertentu, dengan niatan tertentu supaya makhluk-makhluk gaibnya hilang, entah itu disediakan kopi atau makanan-makanan ala kamu untuk mengusir kamu. Apakah itu juga bisa? Biasanya orang itu memakai sesajen. Nah itu bisa, kamu pergi pakai menyan itu. Sana juga ada. Oh, tapi golongan saya tidak akan pergi. Loh. Malah enak disuguhi makanan, datang sendiri, tidak usah minta. Orang itu datang sendiri, membawakan makanan. Ini dimakan. Tolong ya Mbah, nanti pergi. Gitu ucapannya. Oh, memang kamu mbahnya dia? Ya bukan. Lah kau menyebutnya Mbah. Manusia mengira kamu mbahnya dia. Ya manusia itu kan bodoh sekali. Seolah-olah. Tolong ya Mbah, nanti pergi dari sini. Jangan ganggu saya dulu. Oke. Kamu berarti kalau saat manusia berucap seperti itu, kamu ya saya ketawa ketiwi sama golongan kami. Sebagai makhluk gaib, manusia itu. Kamu bisa tertawa juga ternyata. Ngomong apa itu? Oke. Tapi pernah nggak suatu rumah tertentu, misalnya sangat angker lah, bisa membuat daripada orang yang datang ke tempat itu hingga sampai kesurupan itu bisa? Ya bisa. Caranya kayak apa sih? Ya golongan kaya itu masuk ke dalam jasadnya itu. Kan ada lapisan-lapisannya tubuh manusia ini. Kok dengan mudahnya membuat kesurupan? Caranya kayak apa? Lapisannya itu. Yang paling mudah itu yang dipikirnya itu. Oh, kalau pikirannya kemana-kemana itu. Golongan kami gampang menyusup itu. Apalagi kalau dia lupa hati pikirannya itu. Kalau dia lupa berzikir kepada Allah. Iya. Oh, Allah. Oke. Kamu kan pocong jin. Sebagai jin, apa kamu tidak pernah mendengar bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah kepada Allah? Iya, saya tahu. Kenapa kamu nggak mau jadi jin yang muslim, beribadah saja kepada Allah? Tidak. Kenapa? Saya sudah ikut iblis. Oh, mau nggak tak aja Islam? Gimana caranya? Nih rasakan dulu kalau mau. Dibuka dadanya. Jangan main-main kamu. Saya tidak bermain-main, saya serius. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam masuk. Semakin dalam lagi, tambah dalam, dirasakan itu kenyamanan. Semakin sejuk, damai, nyaman, iman, Islam dirasakan sepenuhnya. Jika berdusta atau pura-pura, otomatis langsung meledak. Salam. Semua syariat Islam semakin masuk. Amal dari beliau sang yang percaya nirwana seluruh. Dan ilmunya lengkap. Semakin masuk. Berubah kembali ke wujud asal, tidak memakai kain seperti pocong-pocongan atau lontong-lontongan. Sallallahu alaihi Muhammad. Terputus ikatanmu dengan iblis. Terputus juga dengan siluman. Kamu memiliki power kuat. Sallallahu. Coba kamu bersyahadat, bersaksi, itu kan sudah dimasukkan syariat Islam, iman Islam. Coba diucapkan syahadat itu seperti apa? Langsung nyambung di akal yang kamu miliki. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, itu syahadat. Kok lancar kamu sekarang saat jadi muslim? Nanti manusia banyak bertanya, loh itu kok langsung bisa lancar syahadat?
Karena kamu kan menyesuaikan tubuh yang kamu masuki, benar begitu? Iya. Jadi begini pemirsa, perantara mediator juga itu sangat penting. Jadi tidak semua manusia bisa dijadikan mediator, karena pada dasarnya manusia memang jatahnya untuk mediator itu yang memang lebih mudah dan lebih dominan untuk dimasuki daripada golongan makhluk gaib. Benar begitu? Ya. Coba kamu setelah kamu baca syahadat, istighfar, sholawat itu seperti apa? Jadi masukkan juga lengkap itu nyambung. Astagfirullahaladzim. Min gulin dan bin watu bilahi. Oke, sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Oke, lagi sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Semakin kuat, semakin nyaman. Iman Islamnya terasakan sepenuhnya. Jika berkhianat, pura-pura otomatis semua syariatnya lebih kuat lagi. Melihat video dan ilmunya lengkap itu semuanya sudah masuk, dan lebih lengkap lagi, powernya meningkat bahkan 50 juta kali lipat. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak jadi pocong lagi, menjadi jin yang taat dengan busana muslim yang lengkap, dengan power yang sangat kuat, mampu menghancurkan seluruh iblis atau siluman-siluman yang akan memerangi kamu. Senjatamu dilengkapi lengkap lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana rasanya kamu sendiri merasakan? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama. Itu pasukanmu, diajak Islam yang mau di rumah itu. Semuanya pasukan saya. Kamu punya kelemahan lebih tinggi daripada iblis. Nanti iblis itu kamu hancurkan. Lempar di tempatnya sana. Yang masuk teman-teman langsung bergabung dan langsung terkena yang sama, syariat Islam yang sama, dan juga sudah sama semuanya kepipes atau kepipes tuh nyamuk semuanya. Lafaz Allahnya masuk, syariat Islamnya masuk, amalnya di iblis yang dimurjain dan menyalahkan masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi kuat seluruh powernya pasukanmu dan kamu bergabung menjadi satu. Sallallahu. Ada enggak sesuatu yang pernah kamu ambil dari tubuh atau bagian-bagian manusianya? Ada. Kembalikan, bukan hakmu lagi kan? Semuanya kembalikan. Sudah. Itu pasukan iblis yang menempati kerajaan di rumah ini. Kamu kan awal mulanya di tempat itu. Hancurkan dengan keilmuan dan senjata yang kamu punya. Gunakan ilmu itu yang terlalu kamu kuat iblisnya. Kamu punya power lebih tinggi, bahkan 50 juta lebih tinggi daripada iblis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terikat menjadi satu. Seluruh kerajaan iblis, jin, siluman, fasik yang menempati di area rumah ini hancur lebur. Semua kerajaan-kerajaannya hancur. Dan saya mohon dihancurkan total sehancur-hancurnya. Assalamualaikum. Dibantu dengan tangan saya ini langsung dihancurkan kerajaan jin, siluman, iblis yang masih terkuat sekalipun hancur luluh lantah. Kamu punya keilmuan lebih tinggi lagi, powernya meningkat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum malaikat. Kertas biru merah semua gaib-gaib fasik dari iblis, siluman fasik yang menempati di area rumah ini sekarang juga terikat jadi satu. Tarik ke tangan saya seluruhnya. Alhamdulillah sudah. Saya mohon malaikat yang tasbih merah semuanya aktif, bangkit pindah rumah ini. Orang meningkat. Sallallahu alaihi wasallam.
sekarang menjadi positif. Hawa-hawa negatif, aura-aura negatif di rumah ini pun seluruhnya dicabut. Tarik ke tangan kanan saya dari rumah yang di foto ini. Saya tunjuk ini. Lempar. Sudah semua. Sudah. Kerajaan-kerajaan dari apa yang pernah ditanam pun sekarang dihancurkan sehancur-hancurnya. Dari paku emasnya, daripada semua jimat-jimatnya hancur lebur. Kalau tempat itu tidak ditinggali, akan berdatangan lagi. Oh begitu. Jadi suatu tempat tinggal manusia jika dikosongkan begitu saja maka akan menjadi daya tarik makhluk gaib begitu. Karena dalam rumah itu tidak dibersihkan. Oh iya, secara jasad maupun secara tidak kasat mata gitu. Iya. Oke, lalu pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada penghuni atau pemilik rumah itu supaya nanti yang menghuni rumahnya tidak terkena teror atau tidak terkena dampak-dampak buruk? Dia memakai bantu-bantuan golongan malaikat. Oh, itu bisa membantu. Apalagi dalam rumahnya itu sering dibuat melakukan kewajiban-kewajibannya seperti sholat. Itu akan dalam rumahnya itu akan bisa tentram. Jadi rumah itu biar bagaimanapun nanti harus ditempati dan juga dibantu dibersihkan melalui daripada golongan cahaya. Misal kalau ada kedatangan apapun itu, jangan pernah takut, karena itu akan menggoyahkan kamu supaya kamu itu pergi. Oh, semakin kita takut maka semakin kuat gaib itu. Iya. Kalau dilawan semakin kecil. Oh, dimelawannya tadi dengan apa? Dzikrullah. Iya. Bukan dengan membaca-baca pertolongan sama Allah. Dan menggunakan itu produk-produk yang kalian gunakan seperti ini. Oh iya. Memang kami sering menggunakannya pemirsa di saat pembersihan sebuah rumah atau tempat usaha atau tempat-tempat tertentu sesuai kebutuhannya masing-masing. Dimana dari hal ini sendiri nyata dampaknya dirasakan dan saya tidak perlu banyak berteori begitu karena prakteknya sudah jelas. Bisa dilaksanakan oleh siapapun yang memang dari manusianya sendiri taat pada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sedikit pesan saya. Dan lagi-lagi bahwasanya perbuatan seperti itu harus didasari dulu dengan suatu hal pondasi yang baik dan benar. Kan begitu? Benar? Iya, benar. Mas Cong. Namamu ganti enggak? Ganti, jangan gitu. Ganti, tak kasih nama Adipati. Keren, namanya jadi Adipati. Sallallahu alaihi Muhammad Adipati. Sekarang kamu saya mohon dengan izin dari perintah. Dengan izin perintah dari Sang Yang Nurjaya. Ini perintahnya masuk. Kamu setidaknya menetralkan daripada kondisi tempat tersebut. Setelah itu kamu berjuang. Kamu bekerjanya melalui perintah yang saya maksudkan itu. Salam. Iya, siapa? Paham? Dan tidak boleh mengambil upah dari siapapun dan apapun. Begitu ya? Iya. Tetap taat, istiqomah. Supaya setidaknya dari hal ini pun nanti bisa menjadi pengingat dari kami manusia. Kan begitu? Iya. Kamu salam-salam enggak Mas Adipati? Tidak usah. Tidak usah. Kamu jadi lebih kuat lagi, sepertinya lemas sekali kamu. Makanan-makananmu itu nanti disediakan. Kamu tinggal berdoa, memohon dengan izin yang sesuai saja. Lalu terkadang manusia begini. Ada yang mereka was-was. Gimana rasa was-was itu muncul? Mereka seolah-olah takut jika ada manusia lain yang ingin menyerang ataupun mengganggu kehidupannya. Sepertinya dari seorang dukun yang selama ini memberikan santet kepada orang lain. Lantas bagaimana cara menyikapi hal tersebut di rumah-rumah yang ditempati oleh manusia? Pikiran was-was itu sebenarnya dalam dirinya sendiri. Yang berpikirannya kepanjangan itu. Yang memikirkan berburuk sangka kepada orang lain. Oh, maka dari itu akan malah mengundang dengan sendirinya. Iya. Ada celah untuk masuk, untuk menyerang dalam jasad manusia itu.
Apabila manusia itu tidak memperdulikan tentang hal itu, hanya melakukan ketaatannya dan perintahnya dan menjalani apa yang diwajibkan seorang manusia itu, pasti hidupnya akan tenang-tenang saja. Entah itu diberikan kesakitan, kesehatan, itu sebenarnya sama saja. Kalau dia hanya bisa mengingat Allah, Tuhannya saja. Dan kayak santet itu pun bisa diredam jika manusianya taat pada Allah. Dan kalau kami kan menggunakan daripada sebuah produk tadi ya, air zam-zam asma, itu meminimalisir daripada gangguan-gangguan santet. Benar begitu? Iya. Oke, lagi-lagi ketaatan itu adalah kunci utama pada Allah. Itu kunci utama kita sebagai manusia, pemirsa, dan menjadi landasan apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Begitu ya? Kami jadi pinter, Mas Adipati. Sekarang jadi Islam, ya tambah kuat iman Islamnya, lebih nyaman lagi. Nanti akan dibimbing oleh dari golongan saya tertentu yang memang di sini membimbing kamu sallallahu alaihi Muhammad. Itu dipindahkan juga di sana aktif seluruhnya sallallahu alaihi Muhammad. Iya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Laksanakan ya dalam rangka taat pada perintah Allah, begitu. Ya, semampu saya. Oke, silahkan kamu lanjut berjuang. Saya berterima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang, efeknya mau bilang semuanya itu. Sehat. Sehat Mas Riki. Alhamdulillah. Mas Ucup, Mang Ucup. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog kami di kesempatan ini mengenai daripada sebuah rumah yang sangat angker, di mana terselip kata-kata mutiara bahwa rumahku adalah surgaku, dan disitu pula kita sebagai manusia mengupayakan untuk menjadikan surga sementara yang kita tempat ini dengan cara seperti apa, kan begitu. Dan dari kami sendiri sudah banyak memberikan cara-cara tutorial untuk menetralkan energi negatif di sebuah rumah, tempat usaha, dan juga lain-lainnya. Dan itu alhamdulillah banyak berdampak positif, di mana testimoninya sudah banyak diberikan kepada para pemirsa. Semoga dari hal itu pun setidaknya bisa meningkatkan daripada rasa iman kita, karena iman itu adalah hal yang gaib, tidak bisa kita hanya sebut dengan sebuah kata per kata. Dan itu pun dari iman nantinya pun akan timbul suatu perbuatan-perbuatan. Dan lebih-lebih dari konten ini pun setidaknya memberikan gambaran pemahaman bagi siapa saja yang menyimak di kesempatan kali ini, bahwasanya hal gaib itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita manusia. Itu yang dapat kami sampaikan. Jika dari kesempatan konten kali ini banyak sekali, yaitu tutur kata, tingkah laku kami, dan bahasa kami yang kurang berkenan ataupun kurang sopan, kami sebagai manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.